Hari ini kita dipertemukan kembali pada mapel pendidikan agama Islam untuk melanjutkan materi berikutnya tentang akhlak terpuji. Nah, jika kalian lihat di buku kalian itu ada di bab 3. Judulnya akhlak terpuji 1 dan pokok bahasannya adalah syaja'ah. Nah, di sini kita akan berbicara tentang syaja'ah atau simpelnya adalah sikap berani dalam membela kebenaran. Adapun materi dasarnya itu adalah akhlak terpuji dan contoh perbuatannya adalah syaja'ah. Dan pada bab ini kita akan membahas 4 sub bab, yaitu yang pertama adalah pengertian syaja'ah, lalu keutamaan syaja'ah, dilanjutkan dengan ciri-ciri syaja'ah dan macam-macam syaja'ah. Setelah mempelajari keempat sub materi tersebut, kalian diharapkan akan memiliki keberanian dalam membela kebenaran. Nah, jika kita kaitkan dengan materi sebelumnya, materi akhlak sebelumnya yang ada di kelas 10, itu contohnya adalah kejujuran. Nah, apa saja yang dibahas dalam kejujuran itu? Sama pengertiannya, keutamaannya, lalu macam-macam, dan petaka kebohongan. Nah, bisa kita lihat ya bahwa syaja'ah adalah sifat terpuji, akhlak terpuji yang bisa mengantarkan kita pada akhlak terpuji lainnya. Dalam hal ini contohnya kejujuran. Sehingga setelah kita mempelajari bab tentang syaja'ah dan setelah kita kilas balik dari materi tentang kejujuran, maka diharapkan kita selalu menerapkan kejujuran itu sendiri dan menjauhi perilaku dusta atau kebohongan. Nah, kita mulai dengan pengertian syaja'ah. Bisa dilihat ya teman-teman bahwa syaja'ah tentu saja berasal dari bahasa Arab yang berarti berani atau gagah. Adapun secara istilah, syaja'ah itu artinya keteguhan hati dan kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Pada awalnya kata ini biasanya digunakan untuk menggambarkan kesabaran di medan perang. Makanya ketika kita berbicara tentang tarikh atau sejarah Islam, kata syaja'ah ini biasanya disematkan kepada orang-orang yang memiliki sifat pemberani. Apa yang dimaksud pemberani itu? Pemberani adalah mereka yang bertindak secara hati-hati, menyusun strategi peperangan sehingga ketika waktunya berperang, maka mereka bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sebagai contoh, diibaratkan kita ingin menembus suatu benteng. Dan untuk menembus suatu benteng, kita nggak bisa asal terobos aja. Karena risikonya cukup besar ketika kita tanpa perencanaan yang baik. Dan ketika kita datang ke benteng itu, kita bisa mati terbunuh, kita bisa jadi tawanan, dan dampak yang lainnya. Oleh karena itu, kesabaran yang dimaksud di dalam hal ini adalah bagaimana seseorang itu berpikir sebelum bertindak, menyiapkan taktik dan strategi yang tepat dalam rangka melakukan peperangan. Nah, ini dalam hal peperangan. Tapi lambat laun syaja'ah ini dikenal secara lebih luas lagi. Adapun sisi positif dari sikap berani ini adalah mendorong seorang muslim untuk melakukan pekerjaan yang berat dan mengandung risiko dalam rangka membela kehormatannya. Nah, perlu digarisbawahi teman-teman semua bahwa syaja'ah di sini bukan berarti agresif, melainkan akan melakukan apapun selama yang dia bela adalah kebenaran dan yang dia jaga adalah kehormatan. Nah, itu poin pentingnya. Nah, kita berbicara selanjutnya tentang sumber keberanian manusia ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menganugerahkan kita dengan berbagai macam sifat. Dan terkadang sifat tersebut itu bisa saling bertolak belakang. Ada kalanya manusia itu gembira, ada kalanya manusia itu sedih. Ada kalanya manusia itu tertawa, ada kalanya manusia itu menangis. Termasuk dalam hal ini, manusia itu bisa berani, manusia juga bisa takut. Dan kedua sifat tersebut adalah sifat yang wajar, naluriah manusia. Memang seperti itu. Lalu bagaimana cara mendorong kita agar memiliki keberanian? Nah, menurut Islam ada berbagai sumber yang bisa memberikan meningkatkan keberanian kita sebagai manusia. Yang pertama adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, ini cukup menarik ya, bahwa agar kita bisa berani, kita harus takut dulu. Akan tetapi, takut di sini adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kalian ingat teman-teman semua bahwa rasa takut kepada Allah itu berbeda dengan rasa takut kepada makhluk. Contohnya, andai suatu ketika kamu berada di dalam hutan, berjalan di hutan, tiba-tiba kamu melihat di depan itu ada harimau. Nah, apa yang kamu lakukan? Pasti menghindar. Karena kamu takut harimau, maka kamu menghindar. Akan tetapi, kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini, perwujudannya bukan dengan cara menghindar, melainkan dengan cara mendekati Allah. Berbeda ya. Kalau sama makhluk kita cenderung untuk menjauh, akan tetapi ketika kita takut kepada Allah, kita malah harusnya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sumber berikutnya adalah lebih mencintai akhirat daripada dunia. Kenapa begitu? Karena sebagai umat Islam, kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa akhirat adalah lebih abadi ketimbang dunia yang sementara. Oleh karenanya, Islam berulang-ulang kali menekankan kepada kita untuk mengincar akhirat, maka dunia akan mengikuti. Lalu yang berikutnya, tidak ragu-ragu, berani dengan pertimbangan yang matang. Ini bisa diibaratkan dengan contoh yang tadi ya gitu. Ketika kita berhasil membuat taktik yang kita anggap paling cemerlang, paling tepat, maka kita membuat tidak ragu, maka kita berbuat dengan tidak ragu karena kita yakin betul bahwa rencana ini akan berhasil. Gitu ya. Lalu yang terakhir adalah tawakal dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini layaknya pada kehidupan kita ya, bahwa kita awali dengan doa, lalu kita usaha, dan kita akhiri dengan doa sembari bertawakal kepada Allah. Dan ini adalah keutamaan umat muslim, bahwa kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersama kita. Allah Subhanahu wa taala itu akan menolong kita selaku hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini teman-teman semua, jadilah pemberani. Berani itu seperti apa? Sikap dewasa dalam menghadapi kesulitan atau bahaya ketika mengancam. Orang yang melihat kejahatan dan khawatir terkena dampaknya kemudian menentangnya. Ini contohnya, andai kata ketika kamu sedang berjalan-jalan, itu melihat bahwa ada seorang perampok yang ingin merampok seseorang yang lainnya. Dan kita sudah tahu, apabila si perampok itu berhasil melakukan aksinya, maka dampaknya itu bisa buruk. Mulai dari si korban ini kehilangan rezekinya, mungkin si korban itu kehilangan uang yang tadinya dipakai untuk kepentingannya, lalu bisa jadi dia cedera atau mungkin terbunuh. Dan dari si perampoknya pun pasti ada dampaknya, karena dia sudah berhasil sekali merampok, maka next time dia jadi berani lagi untuk merampok lagi. Dan ini tentunya akan berdampak buruk seterusnya dan tidak akan selesai. Orang yang memiliki sikap syaja'ah ini akan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan dampak-dampak buruk itu dan menentangnya. Misalnya ketika kita melihat tadi, kita langsung menghentikan tindak kejahatan dari si perampok ini. Dengan begitu, dampak buruk yang tadi sudah terbayang di pikiran kita akan teratasi. Oke, orang yang berbuat maksimal ini disebut dengan pemberani atau asy-syuja'. Adapun lawan kata dari pemberani yaitu pengecut, atau dalam bahasa Arabnya adalah al-jabn. Begitu ya, diingat ya. Nah, ini perlu dicatat teman-teman, bahwa syaja'ah ini bukan berarti sifat tidak pernah takut. Ingat, syaja'ah bukan berarti sifat tidak pernah takut, melainkan orang yang memiliki kemampuan dalam mengendalikan rasa takut. Beda ya, orang yang bisa mengendalikan rasa takut itu akan lebih tenang dalam menghadapi permasalahan, dan kecenderungan dalam problem solving skills-nya akan lebih baik. Nah, berikutnya tentang keutamaan syaja'ah ya. Kita sadari dulu bahwa syaja'ah ini akan melahirkan pribadi yang berjiwa besar, memiliki ketabahan, memiliki keras dalam kemauannya, ketahanan yang kuat, tenang, dan memiliki kebesaran. Orang yang memiliki sikap syaja'ah
ini adalah orang yang suka tantangan. Ketika suatu pekerjaan sudah selesai, maka dia akan antusias untuk menghadapi pekerjaan berikutnya. Bahkan dia cenderung ingin tantangan. Dan tantangan itu bukan untuk sombong, melainkan untuk meningkatkan kompetensi dan skillnya gitu, seperti itu ya. Nah, lalu macam-macam syaja'ah nih, kita harus pahami bahwa syaja'ah secara umum terbagi ke dalam dua macam. Apa saja? Yang pertama, syaja'ah harbiyah. Lalu yang kedua adalah syaja'ah nafsiyah. Syaja'ah harbiyah adalah keberanian yang kelihatan atau tampak. Contohnya, keberanian saat menghadapi musuh dalam peperangan. Jelas sekali ya, ketika peperangan maka orang yang memiliki kemampuan dalam peperangan itu dan ada di medan perang itu harus berperang dengan sungguh-sungguh, harus berperang dengan tanpa rasa takut, selama yang dia bela adalah kebenaran. Dan perlu kita ingat bahwa semua hal yang di sini itu konteksnya adalah membela kebenaran. Jadi sekalipun kita berbicara tentang peperangan, pastikan bahwa yang dibela dalam peperangan itu adalah kebenaran. Oleh karena itu bisa kita lihat ya teman-teman semua, bahwa orang yang memiliki syaja'ah itu akan berperang tanpa rasa takut karena dia tahu janji Allah itu besar. Sebagai contoh, kita tarik balik dari kisah sejarah misalnya dari perang Badar. Kita tahu bahwa perang Badar umat Islam masih belum seberapa dan pasukannya pun hanya 313 pasukan. Sedangkan lawannya kaum Quraisy itu ada 1000 lawan 300. Itu 3 kali lipatnya. Dan secara matematis ini sudah kalah. Akan tetapi karena umat muslim, pasukan muslim ini memiliki keyakinan bahwa Allah akan menolong mereka, dan mereka yakin bahwa di hadapan mereka adalah kebatilan dan yang ada di dalam dada mereka adalah kebenaran, dengan membela Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan berani berperang tanpa diiming-imingin kehilangan harta segala macam. Dan itulah jika mereka memiliki sikap syaja'ah ini, maka Allah akan memberikan kemenangan. Akhirnya di perang Badar umat Islam mampu meraih kemenangan yang gemilang. Oke, lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah syaja'ah nafsiyah. Nah, ini adalah syaja'ah yang bisa kita terapkan selalu dalam kehidupan sehari-hari kita, yakni keberanian menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran. Nah, di sini ada dua contoh besar nih. Yang pertama, mengatakan hal yang benar sekalipun di depan penguasa yang zalim. Kenapa ini disebut contoh yang besar? Kenapa? Karena berkaca pada peristiwa sejarah juga, bahwa ketika ada seseorang yang berani mengkritik, seseorang yang berani menentang perbuatan zalim yang dilakukan oleh penguasa, maka hukumannya nggak main-main. Bisa dipenjara seumur hidup, bisa dihukum mati, atau mungkin hilang entah kemana. Nah, orang yang berani untuk mengungkapkan sesuatu yang benar di depan kezaliman penguasa, maka dia memiliki sikap syaja'ah nafsiyah. Nah, lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah keberanian untuk mengendalikan diri saat marah. Ini terkesan sepele, tapi faktanya dalam kondisi marah, seseorang itu bisa meresponsnya dengan cara yang bermacam-macam. Misalnya ketika marah, orang itu bisa banting-banting barang atau mungkin bisa merusak sesuatu, yang padahal ketika dia sudah mulai tenang, dia pasti menyesali perbuatannya. Nah, ketika dia tidak berhasil dalam mengendalikan kondisi saat dia marah, maka dia artinya dia belum mampu dalam memanajemen konflik yang ada dalam dirinya, sehingga dia cenderung melakukan di luar kesadarannya. Oleh karena itu, sebagai orang yang berusaha untuk mendapatkan fadilah dari syaja'ah nafsiyah, kita jadi semakin yakin bahwa kita semakin mengubah diri kita agar lebih baik lagi. Gitu ya. Jadi ketika marah kita jadi lebih tenang, berwudu dulu, jangan banting-banting barang, jangan larut dalam kemarahan, karena memang di akhir itu akan ada penyesalan. Nah, lanjut teman-teman, bahwa syaja'ah ini diwujudkan dalam bentuk
keberanian dalam menghadapi musuh seperti tadi, dilanjutkan dengan ya contohnya adalah berani menegakkan kebenaran, memiliki daya tahan yang besar, kemampuan menjaga rahasia, bersikap objektif pada diri sendiri, mampu mengakui kesalahan dan mengendalikan nafsu. Sebagaimana yang sudah Bapak sampaikan di awal bahwa syaja'ah ini itu bisa membuka akhlak terpuji lainnya. Kita ambil contoh nih dari contoh-contoh berikut ya. Kita ambil contoh konkretnya. Misalnya, kemampuan menjaga rahasia. Menjaga rahasia itu apa? Menjaga rahasia itu mencerminkan sifat amanah. Lalu bersikap objektif pada diri sendiri itu mencerminkan apa? Mencerminkan adil. Dan seperti yang lainnya, intinya dengan syaja'ah itu akan menguatkan akhlak terpuji kita dan bisa menjadi pintu bagi akhlak terpuji lainnya. Dan ketika kita sudah terbiasa dengan akhlak terpuji lainnya, maka syaja'ah ini akan menguatkannya. Oke. Sekarang adalah ciri-ciri asyuja, artinya adalah ciri-ciri sang pemberani. Apa saja? Yang pertama itu memiliki semangat dan pantang menyerah. Yang kedua, berpikir untuk menciptakan kemajuan. Nah, ini ciri-cirinya lebih ke bagaimana seseorang ini mampu berpikir ke depan. Ada apa yang di hadapan mereka. Dia bisa memprediksi kira-kira apa sih yang dibutuhkan, bagaimana permasalahan ini bisa selesai. Intinya bersifat visioner gitu ya. Kira-kira ada apa nih. Lalu yang ketiga adalah bertekad kuat serta siap menanggung risiko. Tekadnya kuat karena dia berpikir dengan keras, berpikir dengan sistematis, dan karena dia sudah yakin atas apa yang dia yakini, maka dia siap dalam menanggung risikonya. Lalu yang keempat adalah konsisten atau istiqomah. Tidak mencele-mencele. Ketika dia punya prinsip, ya dia akan pegang prinsip itu selama yang dia pegang adalah kebenaran. Lalu optimisme. Nah, orang yang pemberani ini pasti punya optimis. Ya kenapa? Ya karena pikirannya sudah matang. Dan ketika bertindak maka dia yakin bahwa perbuatannya insya Allah berhasil. Lalu yang berikutnya adalah mampu memotivasi orang lain. Dan tahu diri, rendah hati, dan mengisi jiwa serta pikiran dengan pengetahuan baru yang mengarah pada kebenaran. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seorang pemberani itu tidak sombong. Dalam Islam, orang yang memiliki sifat asyuja atau syaja'ah ini itu akan selalu tahu diri dan rendah hati. Justru tidak akan terbesit kesombongan di dalam hatinya. Dan orang-orang yang memiliki sifat syaja'ah ini akan semakin haus ilmu. Dia semakin merasa bahwa saya harus semakin belajar. Semakin saya belajar, maka saya merasa semakin bodoh. Dalam artian, dia memiliki semangat dalam menimba ilmu pengetahuan yang mengarah pada kebenaran. Dan yang paling penting adalah bertindak nyata. Orang yang memiliki sifat pemberani itu tidak berbicara yang ada di mulutnya saja, melainkan semua aspek dalam hidupnya itu ada bukti konkret kejadian nyata yang dia aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semangat pantang menyerah. Semoga Allah memberkahi ilmu dan amalan kita. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.